Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan dan kesehatan sehingga bisa berada sampai saat ini. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih juga kepada dosen yang telah memberikan kesempatan untuk mempelajari rekayasa lalu lintas ini dengan baik. Selanjutnya saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya, diantaranya Nurul Kolbi, saya sendiri Sri Dewi Arfa Anggriani, Ranti Nur Amalia Abbas, Inaya Nur Suharno, dan Aziza Khotifa Susandi. Selanjutnya saya akan mempersilahkan teman-teman saya. Yang pertama yaitu Aziza Khotifa Susandi. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Saya akan membahas tabel yang pertama, yaitu formulir arus, yaitu data arus lalu lintas pada persimpangan. Pada tabel ini terdapat hari atau tanggal sesuai dengan pada saat itu kita melakukan survei, dan terdapat juga waktu pada saat melakukan survei dan cuaca pada saat melakukan survei. Dan di tabel ini juga terdapat pendekat, yaitu U, B, S, dan T. T yang dimaksud di sini adalah pembelokan atau indeks untuk lalu lintas yang berbelok, dan S yaitu arus jenuh, berdasarnya keberangkatan antrian di dalam suatu pendekat selama kondisi yang ditentukan. Kemudian U, B, S, dan T itu terbagi menjadi 4, yaitu LV, HV, MC, dan UM. LV yang dimaksud di sini adalah kendaraan ringan, dan HV kendaraan berat, MC yaitu sepeda motor, dan UM yaitu kendaraan tak bermotor. Selanjutnya kita menghitung waktu yaitu LTOR. Kita menghitung dahulu LTOR, kemudian ST dan RT. LTOR yang dimaksud di sini adalah arus belok kiri langsung, kemudian ST itu arus lurus, dan RT itu arus belok kanan. Kemudian jika sudah kita menjumlahkan totalnya. Kemudian kita menghitung lagi waktunya, tetapi yang dahulu di sini kita menghitung ST-nya dulu, kemudian LTOR dan RT-nya. Kemudian sama seperti sebelumnya kita menjumlahkan lagi totalnya. Kemudian saya akan membahas tentang tabel data yang kedua, yaitu formulir SIG 1, yaitu data kondisi lapangan dengan kelas hambatan samping untuk simpang bersinyal. Di tabel ini terdapat lampiran, yaitu data kondisi lapangan simpang bersinyal formulir SIG 1, geometri, pengaturan lalu lintas, dan lingkungan. Dan di sebelahnya terdapat tanggal survei, kota, simpang, ukuran kota, perihal, dan periode. Dan
ada pula ditandatangani oleh yang melakukan survei. Fase sinyal yang ada G yaitu waktu hijau atau fase untuk kendali lalu lintas aktuasi kendaraan. Dan waktu siklusnya. Dan ada pula IG. IG itu yang dimaksud di sini antar hijau. Maksudnya periode kuning plus merah semua antara dua fase sinyal yang berurutan. Kemudian kita menghitung waktu hilang total, yaitu LTI kurang IG. Kemudian di situ nanti terdapat gambar. Pada tabel bagian bawah yaitu kita mencatat kondisi lapangan, yaitu kode pendekat, tipe lingkungan jalan, hambatan samping tinggi atau rendah, mediannya ya atau tidak, kelandaiannya plus atau minus, belok kiri langsungnya ya atau tidak, jarak ke kendaraan parkir berapa meter, kemudian lebar pendekat terbagi menjadi 4, yaitu pendekatan WA, masuk belok kiri langsung atau WLTOR, dan keluar atau W keluar. Baiklah, saya Inai Nur Soeharno akan menjelaskan tentang formulir SIK 2. Di dalam formulir SIK 2 itu terdapat tanggal yang dimana kita harus menulis tanggal yang kita lakukan untuk menyurvei pada saat itu, dan kota di mana saja, dan simpang ditangani oleh perihal itu seperti kayak berapa fase dan periode itu, dari puncak waktu pagi hingga sore. Di dalam formulir SIK 2 terdapat kode pendekat, yaitu U, S, B, dan T, yang dimana U adalah utara, S adalah selatan, dan B adalah barat, T adalah timur. Arahannya ada 3, yaitu LT atau belok kiri, atau LTOR belok kiri langsung, ST arah lurus, RT belok kanan, dan total. Di formulir SIK 2 arus lalu lintas kendaraan bermotor terbagi, yaitu kendaraan ringan atau LV, MP terlindungi itu 1,0, dan MP terlawan sama dengan 1,0. Kendaraan berat atau heavy, MP terlindungi itu 1,3 sama dengan MP terlawannya 1,3. Sepeda motor atau MC, MP terlindunginya itu 0,2 dan MP terlawan itu 0,4. Terus kendaraan bermotor total atau QMV, dan rasio berbelok, ada rasio berbelok kiri langsung dan rasio berbelok kanan, dan arus QUM, dan satuannya itu kendaraan per jam. Baiklah, selanjutnya ada formulir SIK 3, yang dimana formulir SIK 3 ini memaparkan waktu antar hijau, waktu hilang. Di dalam formulir SIK 3 ini terdapat tanggal ditangani oleh kota, simpang, perihal sama dengan formulir SIK 2. Terdapat lalu lintas berangkat, yaitu pendekat dan kecepatan, lalu lintas datang, pendekat, kecepatan, jarak berangkat datang, waktu berangkat datang, jarak berangkat datang,
dan seterusnya. Terbagi lagi yaitu ada selatan, timur, dan barat, dan waktu merah semua. Penentuan waktu merah semua itu ada berfase, fase 1 ke fase 2, fase 2 ke fase 3, fase 3 ke fase 4, fase 4 ke fase 1 kembali. Jadi waktu kuning total itu ada tiga defase. Waktu hilang total atau LTI itu merah total, semua total ditambah waktu kuning. Sekian. Saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Inaya Nur Soeharno. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai formulir SIG 4 dan SIG 5. Formulir SIG 4 berisi tentang kapasitas dan waktu sinyal. Formulir ini berisi penentuan siklus dan kapasitas. Contohnya, perhitungan ditinjau dari pendekat utara. Adapun isi dari tabel-tabel yang ada pada formulir ini adalah yang pertama itu arus jenuh dasar dengan simbol SO. Yang kedua, faktor penyesuaian ukuran kota atau FCS. Yang ketiga, faktor penyesuaian hambatan samping atau FSF. Yang keempat, faktor penyesuaian kelandaian atau FG. Yang kelima, faktor penyesuaian parkir atau FP, jarak antara garis henti dan kendaraan parkir pertama. Selanjutnya itu FRT atau faktor penyesuaian belok kanan. Yang ketujuh, faktor penyesuaian belok kiri atau FLT. Yang kedelapan itu nilai arus jenuh yang disesuaikan, disimbolkan dengan S kapital, dan arus lalu lintas atau Q kapital. Selanjutnya itu FR, yaitu rasio arus, PR, rasio fase, dan G itu waktu hijau, serta DS merupakan derajat kejenuhan. Selanjutnya yaitu formulir SIG 5. Formulir ini berisi tentang panjang antrian, jumlah kendaraan henti, dan tundaan. Adapun isi dari formulir ini, isi dari tabel-tabel yang ada di formulir ini maksud saya, yaitu yang pertama, tabel NQ1. Tabel ini merupakan tabel jumlah kendaraan terhenti dari fase hijau sebelumnya. Selanjutnya NQ2 yaitu jumlah kendaraan yang datang selama fase merah. Yang ketiga yaitu NQ. NQ ini adalah jumlah kendaraan antri. Selanjutnya tabel QL. Tabel QL itu adalah panjang antrian. Selanjutnya rasio kendaraan henti atau disimbolkan dengan NS. Tabel selanjutnya itu NSV, yaitu jumlah kendaraan terhenti. Selanjutnya itu tabel DT atau tundaan lalu lintas. DG yaitu tundaan geometri dan tundaan rata-rata. Terima kasih. Saya akan melanjutkan materi formulir ini. Jadi yang pertama formulir UR1 yaitu jalan perkotaan, data masuk, data masukan, data umum, dan geometri jalan. Nah, jadi pada formulir ini terlebih dahulu kita menentukan segmennya. Jadi segmen baik itu segmen antara misalnya antara jalan ini dan ini, jalan ini maupun kode segmen, dan kita masukkan data-datanya. Jadi diantaranya itu hari, tanggal, provinsi, kota, panjang segmennya, periode waktunya, ditangani oleh siapa, diperiksa oleh siapa, ukuran kotanya, dari segi jumlah penduduk, cuacanya bagaimana, tipe daerahnya bagaimana, dan tipe jalannya seperti apa. Jadi pada kondisi geometrik itu ada rencana situasi dan
penampang melintang jalan. Jadi pada rencana situasi ini terdapat nanti kalau kita sudah mulai menggambarkan sketsa pada rencana situasi, harus ada arah panah yang menunjukkan ke arah utara. Terus harus ada patok kilometer atau objek lain yang digunakan untuk mengenal lokasi segmen tersebut. Jadi sketsanya itu horizontal segmen jalan. Terus marka jalannya seperti garis sumbu, garis dilarang, mendahului, dan lain-lain sebagainya. Jadi nanti kita akan gambarkan sketsa pada rencana situasi dan penampang melintang jalan ketika datanya sudah ada. Selanjutnya kita mencatat jalan dengan bahu dan median. Jadi pada jalan dengan bahu dan median ini terdapat lebar lalu lintas. Jadi kita mau catat sisi A dan sisi B-nya, lebar lalu lintas, terus totalnya berapa dan rata-ratanya berapa. Begitu juga dengan lebar bahunya. Jadi lebar bahunya kita catat dari sisi A-nya dan sisi B, terus dijumlahkan baru dirata-ratakan. Begitupun dengan lebar median. Terus jalan dengan kerep dan tanpa median, karena jalan ada yang ada mediannya dan ada yang tidak ada mediannya. Yang tidak ada mediannya ini yang perlu kita catat lebar jalur lalu lintas, kerep atau bahu, jarak antar kerep dan penghalang, terus lebar bahu efektif, baik itu dari dalam maupun dari luar. Terus pada formulir ini yang terpenting juga kita harus mengetahui kondisi pengaturan lalu lintas. Nah, jadi yang perlu kita ketahui itu dari segi kondisi pengaturan lalu lintas, dari segi kecepatannya. Dari segi kecepatannya berapa, pembatasan masuk sesuai tipe kendaraannya, pembatasan parkir, dan pembatasan berhenti. Jadi pada pembatasan parkir ini dan pembatasan berhenti kita lihat periode waktunya. Selanjutnya kita masuk ke formulir UR2. Jadi formulir UR2 ini kita juga perlu mencatat data-datanya. Jadi formulir UR2 ini kita catat data-datanya seperti hari, tanggal, nama jalan, ditangani oleh siapa, titik pengamatannya di mana, cuacanya bagaimana, dan periode waktunya berapa. Jadi pada formulir UR2 ini kita mau tahu kecepatannya dan komposisi lalu lintasnya. Jadi pada formulir ini kita catat dulu waktunya. Terus kita lihat jenis kendaraannya seperti apa. Karena jenis kendaraan itu terbagi atas 4, ada LV, HV, MC, dan UM. Jadi LV itu light vehicle atau bisa diartikan dengan kendaraan ringan. Kepanjangan HV itu high vehicle yang berarti kendaraan berat. MC itu motorcycle yang berarti sepeda motor, dan UM kepanjangannya unmotorized atau diartikan dengan kendaraan tidak bermotor. Jadi kita catat waktunya, baru kita lihat nih jenis kendaraan seperti apa dia, apakah di kendaraan ringan, dan kita lihat lagi di kendaraan ringan. Di kendaraan ringan itu terdapat kendaraan umum dan kendaraan pribadi. Jadi kita lihat dia termasuk kendaraan umum atau pribadi. Begitu pula dengan kendaraan berat. Jadi
kendaraan berat itu ada bus, ada truk, dan truk tronton. Kita catat apakah dia termasuk kendaraan berat yang mana, apakah dia bus atau truk ataupun truk tronton. Kita dari segi sepeda motor kita catat, dan begitu pula dengan kendaraan tak bermotor. Terus kita catat kecepatan rata-ratanya berapa. Setelah itu kita catat jumlah kendaraannya, terus tingkat hambatan samping. Apakah pada tingkat hambatan samping ini tingkatnya sedang, lambat, atau cepat. Terus pada formulir ini kita juga harus lihat tipe jalannya. Apakah tipe jalannya termasuk tipe jalan yang 1 jalur 2 lajur atau 2 jalur 4 lajur. Jadi itu penjelasan dari saya. Terima kasih, dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Ranti Nur Amalia Abbas. Formulir yang terakhir yaitu formulir UR3. Formulir ini berisi tentang data masukan analisa kecepatan, dan kapasitas. Pada formulir ini pertama-tama kita isi tabel yang terdapat di sebelah kanan. Di situ ada tabel hari dan tanggal, provinsi, kota, nomor ruas atau nama jalan, cuaca, kode segmen, panjang segmen dalam satuan kilometer, periode waktu, serta ukuran kota. Pada bagian ini ukuran kota tersebut diisi dengan jumlah penduduk suatu kota tersebut, serta tipe daerah dan tipe jalan. Yang pertama itu kecepatan arus bebas kendaraan ringan. Pada tabel ini diisi tabel kecepatan arus bebas dasar. Simbolnya itu F0. Terus setelah itu kita isi pada bagian tabel di sampingnya itu faktor penyesuaian untuk lebar jalur atau FVW. Selanjutnya tabel di sampingnya itu diisi dengan hasil jumlah dari FV0 dan FVW. Di tabel sampingnya itu faktor penyesuaian. Di sini faktor penyesuaiannya dibagi dua, yaitu hambatan samping atau FFVSF dan ukuran kota FFVC. Lalu selanjutnya tabel terakhir dari bagian ini yaitu kecepatan arus bebas atau FV. Selanjutnya kita isi tabel di bagian kapasitas. Nah, pertama-tama itu kita isi tabel pada bagian kapasitas dasar atau C0. Setelah itu kita mengisi tabel faktor. Di sini faktornya ada 4, yaitu lebar jalur atau FCW, pemisahan atau FCSP, selanjutnya itu hambatan samping atau FCSP, dan ukuran kota FCCS yang sebelumnya telah dicatat pada tabel yang sebelum ini. Selanjutnya itu didapat kapasitas dari hasil survei yang kita lakukan di formulir ini. Satuannya itu SMP per jam atau satuan mobil penumpang per jam. Lalu yang terakhir yaitu kecepatan kendaraan ringan. Tabel pada kecepatan kendaraan ringan ini pertama-tama itu diisi arus lalu lintas atau Q kapital. Setelah itu kita mengisi tabel DS atau derajat kejenuhan. Setelah itu kita mengisi kecepatan atau VLV. Setelah itu kita isi lagi tabel panjang segmen jalan dengan simbol L.
satuannya itu kilometer. Setelah itu kita isi tabel yang terakhir yaitu waktu tempuh atau TT. Nah, di sini tuh waktu tempuh dengan satuan jam. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari teman-teman saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.